Indonesia cerdas. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta tetap semangat untuk belajar. Pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, semester ini kita akan membahas tentang hubungan struktural pemerintahan pusat dengan daerah, yakni dalam materi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya anak-anak ibu untuk membaca doa sebelum belajar. Membaca doa, kita mulai. Selesai. Pada materi hubungan struktural pemerintah pusat dengan daerah, mengapa sih ada kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah? Nah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dalam sistem kesatuan Republik Indonesia. Oke, yang pertama, desentralisasi. Nah, desentralisasi berasal dari bahasa Belanda, yang mana dari kata de itu artinya lepas dan sentrum itu artinya pusat. Nah, jadi desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Nah, desentralisasi ini terdapat dua kelompok besar yang memberikan definisi tentang desentralisasi. Yang pertama, Anglo-Saxon. Nah, Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Nah, sedangkan kelompok kontinental itu membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Oke, sekarang pengertian otonomi daerah. Nah, sebelum kita menyimpulkan apa sih pengertian otonomi daerah, nah kita lihat dulu nih pendapat para ahli tentang otonomi daerah itu apa sih? Iya. Nah, jadi Franzen itu berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah ada dibuat dengannya. Nah, sedangkan Wajong berpendapat otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri. Nah, ada lagi nih, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005, nah, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi
Disimpulkan dari pendapat para ahli tersebut, otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan wewenang serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan, karena Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Adapun landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, jadi di sana diatur tentang otonomi daerah. Dan yang kedua, landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 yang mana tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dan yang terakhir, Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, itu tadi adalah landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, nilai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Nilai terbagi menjadi dua, nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Nah, nilai unitaris. Pada nilai ini, kedudukan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Sedangkan nilai dasar desentralisasi teritorial, pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, selanjutnya dimensi otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, dimensi politik. Dalam dimensi politik, risiko gerakan separatis dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. Dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Dan untuk dimensi kabupaten atau kota, daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten kota yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Prinsip otonomi daerah
di Indonesia ada 3. Yang pertama, nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Yang kedua, bertanggung jawab. Pemberian otonomi diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Dan yang ketiga, prinsipnya prinsip dinamis. Pelaksanaan otonom selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Oke, nah sekarang Ibu ada tugas, yakni kalian cari tahu tentang makna desentralisasi, makna otonomi daerah, landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah dari penjelasan Ibu sebelumnya ataupun dari sumber-sumber yang lainnya. Nah, untuk itu kalian simpulkan apa sih kelebihan desentralisasi, apa sih kekurangan desentralisasi dengan pedoman buku paket yang sudah ada ataupun dari sumber media elektronik. Oke, tugasnya jangan lupa diselesaikan dan dikumpulkan. Sekian pembahasan kita kali ini untuk materi desentralisasi atau otonomi daerah. Jika ada yang ingin ditanyakan, mari kita diskusikan bersama-sama. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia.